ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah matematika Bu Fitriah Amalia. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan rasional dan irasional, bentuk pangkat dan akar, pola bilangan, barisan dan juga deret. Sebelum menuju pembahasan yang pertama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Isnaini Halimatus Sa'diyah dengan nomor induk mahasiswa 202133302. Kemudian saya sendiri Taufik Hanafi dengan nomor induk mahasiswa 202133323. Kemudian yang ketiga ada Ilham Cahaya dengan nomor induk mahasiswa 202133336. Menuju pembahasan yang pertama yaitu bilangan rasional dan irasional, bentuk pangkat dan akar. Bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Bisa ditulis A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Rasional juga memiliki batasan yang terdapat pada selang tak terhingga. Pecahan biasa 4 per 5, 1 per 7, 3 per 3, 6 per 7, 5 per 11, dan seterusnya A per B. Pecahan sempurna 2, 1 per 2, 2, 3, 1 per 2, dan seterusnya C A per B. Bilangan irasional, bilangan yang tidak rasional, bilangan bulat, bukan merupakan bilangan pecahan. Jika bilangan rasional ditulis dalam bentuk desimal, bilangan irasional tidak mempunyai pola berulang secara teratur. Contoh bilangan irasional, akar 3 sama dengan 1,732050807, Pi sama dengan 3,14, E sama dengan 2,71828. Bilangan pangkat, fungsi notasi pangkat untuk menyederhanakan penulisan atau meringkas penulisan. Contoh 10 juta menjadi 10 pangkat 7. Perkalian berulang dari suatu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Bentuk dasar, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, dan seterusnya. A bilangan pokok, N pangkat atau eksponen. Contoh 2 sama dengan 2 pangkat 1, 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Contoh penyelesaian soal, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, 64 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3. Sifat-sifat bilangan dengan pangkat. Jika M, N, dan P bilangan bulat positif, maka A, B adalah R. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat MN. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. A tidak sama dengan 0 dan M lebih dari N. A pangkat 0 sama dengan 1, A tidak sama dengan 0. A pangkat M, B pangkat N, pangkat B sama dengan A pangkat MP, B pangkat NP. Bilangan akar, fungsi bilangan akar untuk merasionalkan penyebut yang dinyatakan dalam bentuk akar. Sifat-sifat bilangan bentuk akar. Akar N, A pangkat N sama dengan A. Akar A per akar B sama dengan akar A per B. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Akar N, A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh soal, akar 32 bagi akar 8 sama dengan akar 32 per 8 sama dengan akar 4 sama dengan 2. 3 akar 2 plus 4 akar 2 sama dengan 3 plus 4 akar 2 sama dengan 7 akar 2. Merasionalkan bentuk pangkat. 1 per akar A sama dengan 1 per akar A kali akar A per akar A sama dengan 1 per A akar A. Nomor 2, 1 per akar A min akar A sama dengan 1 per akar A min akar A kali akar A plus akar B per akar A plus akar B sama dengan 1 per A min B akar A plus akar B. Nomor 3, 1 per akar A plus akar A sama dengan 1 per akar A plus akar A kali akar A min akar B per akar A min akar B sama dengan 1 per A min B akar A min akar B. Contoh soal, 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 3. Nomor 2, 2 min akar 3
per 2 plus akar 3 sama dengan 2 min akar 3 per 2 plus akar 3 sama dengan 4 min 4 akar 3 plus 3 per 4 min 3 sama dengan 7 min 4 akar 3 per 1 sama dengan 7 min 4 akar 3. Materi selanjutnya yaitu pola bilangan baris dan deret. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola bilangan. Pola bilangan ialah susunan angka yang membentuk suatu pola tertentu. Beberapa pola bilangan yang harus kita ketahui. Yang pertama ada pola bilangan ganjil dengan rumus UN sama dengan 2N-1. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedua ada pola bilangan genap dengan rumus UN sama dengan 2N. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang ketiga ada pola bilangan persegi dengan rumus UN sama dengan N kuadrat. Contohnya 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Yang keempat ada pola bilangan persegi panjang dengan rumus UN sama dengan N kali N plus 1. Contohnya 2, 6, 12, dan seterusnya. Yang kelima ada pola bilangan segitiga dengan rumus UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Contohnya 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Pola bilangan keenam ada pola bilangan Fibonacci dengan rumus UN sama dengan N-1 plus N-2. Contohnya 0, 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada pola bilangan Pascal dengan rumus UN sama dengan 2 pangkat N-1. Contohnya 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Selanjutnya ada barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika ialah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu di mana mempunyai selisih tertentu di antara suku yang berurutan dan sama. Deret aritmatika ialah jumlah dari suku-suku dalam barisan aritmatika. Berikutnya ada rumus untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika dan juga jumlah N suku pertama pada barisan aritmatika. Apabila diketahui U1, U2 hingga U ke N, maka suku pertama sama dengan U1 atau bisa disebut A. Sedangkan beda atau B dicari dengan mencari selisih dari U2 min U1 atau dalam rumus ialah UN min UN min 1. Rumus untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika ialah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sedangkan rumus untuk mencari jumlah N suku pertama pada barisan aritmatika ialah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B atau Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Berikutnya yaitu ada contoh soal untuk mencari suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah yang pertama kita harus mencari U1 atau A yaitu 7, kemudian beda. B dicari dari selisih U2 min U1 yaitu 5 min 7 sama dengan min 2. Kemudian kita masukkan rumus mencari suku ke N. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. U40 sama dengan 7 plus 40 min 1 dikali min 2. U40 sama dengan 7 ditambah 39 dikali min 2. U40 sama dengan 7 plus min 78. U40 sama dengan min 71. Jadi suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah min 71. Selanjutnya ada barisan dan deret geometri. Barisan geometri ialah himpunan bilangan yang diurutkan dengan rasio antar dua suku yang berurutan adalah sama. Sedangkan deret geometri ialah jumlah dari suku-suku dalam barisan geometri. Rumus dalam barisan dan deret geometri. Yang pertama, apabila diketahui U1, U2, hingga U ke N merupakan suku-suku pada barisan geometri, maka suku pertama sama dengan U1 sama dengan A. Kemudian rasio dicari dengan perbandingan antara U2 dibanding U1 dengan rumus atau bisa dengan rumus UN per UN-1. Sedangkan rumus untuk mencari suku ke N ialah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Sedangkan yang terakhir untuk mencari jumlah N suku pertama pada
barisan geometri ada dua rumus. Yang pertama, apabila R lebih dari 1, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kemudian apabila R kurang dari 1, maka Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Contoh soal, jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 plus 6 plus 28 dan seterusnya adalah diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 3. 3 ini diperoleh dari rumus mencari rasio pada barisan geometri, ialah perbandingan antara U2 per U1. U2 sama dengan 6 per U1 sama dengan 2, berarti 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian ditanya S6 atau jumlah 6 suku pertama, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. S6 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 min 1 per 3 min 1. S6 sama dengan 2 kali 729 min 1 per 2. S6 sama dengan 728. Selanjutnya ada deret geometri tak terhingga. Ialah deret yang jumlah suku-sukunya tak terhingga. Rumus jumlah deret geometri tak hingga dengan R atau rasio di antara min 1 hingga 1 disebut geometri konvergen. Dengan rumus S sama dengan A per 1 min R. Jika rasio R lebih dari atau sama dengan 1, atau R kurang dari sama dengan 1, maka disebut geometri divergen. Rumusnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah tak hingga dari suku-suku ganjil ialah S ganjil sama dengan A per 1 min R kuadrat. Sedangkan jumlah tak hingga dari suku-suku genap ialah S genap sama dengan AR per 1 min R kuadrat. Rasio deret geometri tak hingga bisa didapatkan dengan R sama dengan S genap per S ganjil. Di sebelahnya ada contoh soal, tentukan jumlah dari 1 per Di sebelahnya ada satu contoh soal, tentukan jumlah dari 1 plus 1/4, plus 1/16, plus 1/64, dan seterusnya. Pembahasannya ialah yang pertama kita cari A atau suku pertama, U1 dari barisan tersebut, yaitu 1. Kemudian kita mencari rasio dengan cara membandingkan, maksudnya perbandingan dari U2 per U1, yaitu 1/4 dibagi 1 sama dengan 1/4. Maka barisan tersebut termasuk barisan geometri konvergen karena rasionya berada di antara min 1 hingga 1. Kemudian tentukan jumlah, maka S tak hingga sama dengan A per 1 min R. S tak hingga sama dengan 1 per 1 min 1/4. S tak hingga sama dengan 1 per 3/4. Maka S tak hingga sama dengan 4 per 3. Cukup sekian dari kelompok presentasi dari kelompok kami. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, segera ditanyakan. Oke, selamat siang.